Selamat pagi kelas. Pertemuan hari ini di mapel kimia kita lanjut di bab 2 ya, mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Untuk pertemuan hari ini kita terlebih dahulu membahas mengenai struktur atom yang materinya ada di buku paket kimia kalian halaman 31. Oke ya. Untuk atom. Nah, ada seorang filsuf ya dari Yunani yang bernama Demokritus menjelaskan dan percaya bahwa semua materi itu, semua zat itu tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, disebut dengan atomos ya, yang artinya tidak dapat dibagi. Hingga saat ini pun tidak ada satupun alat yang mampu untuk melihat bagaimana sih bentuk dan susunan dari atom itu. Oleh karena itu, beberapa ahli pun membuat suatu model untuk menjelaskan bagaimana keadaan suatu atom yang sebenarnya. Perkembangan selanjutnya pun ditemukanlah bahwa atom itu tersusun dari partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom namanya, yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Nah, yang pertama, penemuan elektron itu bermula dengan ditemukannya tabung sinar katode oleh Ferdinand Braun. Nah, tabung sinar katode ini berupa tabung hampa dari kaca yang dialiri arus listrik searah dari kutub positif yang disebut dengan anode dan dari kutub negatif yang disebut dengan katode. Nah, bila tabung tersebut dialiri arus listrik yang kuat, akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif ini menuju kutub positif. Nah, sinar inilah yang disebut dengan sinar katode. Nah, lalu penelitiannya dilanjutkan oleh Joseph John Thomson yang mendapati bahwa sinar katode sebenarnya adalah materi yang ukurannya sangat kecil karena dapat memutar baling-baling yang dipasang antara anode dan katode yang ini ya. Lalu sinarnya dapat dibelokkan oleh medan magnet dan listrik di mana arah pembelokannya menjauhi kutub negatif. Nih, menjauhi kutub negatif, maka partikelnya bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Oke ya, itu dari percobaan tabung sinar katode. Jadi elektron itu adalah partikel bermuatan negatif, muatannya -1, masanya 0,0005858 SMA. SMA itu satuan massa atom. Elektron ditemukan melalui percobaan sinar katode. Lalu ada lagi nih penelitian selanjutnya, sehingga ditemukanlah proton. Nah, ketika katode dan anoda dihubungkan ke sumber tegangan tinggi, terbentuklah sinar yang bergerak ke anoda yang disebut sinar katoda. Nih, saat disambungkan dengan sumber tegangan yang sangat tinggi, terdapat sinar yang bergerak dari anoda ke katoda. Nah, disebut dengan sinar katode dan gas di belakangnya tetap gelap sini. Lalu ketika katodanya dilubangi, nih yang sini dilubangi ya, gas yang berada di belakang katoda menjadi berpijar. Nah, setelah dilubangi, ini berpijar, menyala. Ya, hal ini menunjukkan adanya radiasi dari anoda yang menerobos lubang dan memijarkan gas tersebut. Nah, radiasi ini disebut dengan sinar anoda atau sinar positif. Oke ya, itu untuk proton. Lalu penelitian akan inti atom. Nah, kita lihat nih percobaannya saat di sini ada sumber partikel ya, penembakan sinar alfa yang ini. Saat ada penembakan sinar alfa, nah ada yang lurus, ada yang dibelokkan, lalu ada yang dipantulkan. Nah, ini untuk partikel yang bergerak lurus itu menandakan adanya ruang kosong. Berarti atom bukan merupakan bola pejal yang bermuatan positif seperti yang digambarkan Thomson, tapi sebagian besar merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Nah, untuk yang dibelokkan, ini yang dibelokkan itu jumlahnya relatif sedikit. Itu menandakan bahwa partikelnya ada yang bermuatan sama ya, atau netral. Sedangkan partikel yang dipantulkan nih jumlahnya sangat sedikit, itu karena menabrak benda keras. Ini kan plat emas ya, lempeng tipis ini plat emas,
yang berukuran sangat kecil, berarti menandakan partikelnya bermuatan positif ya untuk yang sini. Nah, lalu diperoleh kesimpulan bahwa proton itu adalah partikel bermuatan positif, ya, penemunya Ernest Rutherford. Muatannya +1 ya, positif 1, masanya 1 SMA, satuan massa atom. Tadi itu proton ditemukan melalui percobaan sinar terusan. Untuk neutron itu sendiri adalah partikel yang tidak bermuatan, ditemukan oleh James Chadwick. Muatannya netral, masanya 1,6750 kali 10 pangkat minus 24 atau 1 SMA. Neutron ditemukan melalui percobaan penembakan lempeng tipis ya, seperti yang tadi. Nah, ini. Lanjut kita ke susunan atom. Nah, untuk susunan atom, nomor atom adalah nomor yang menyatakan jumlah proton dalam suatu atom, sedangkan nomor massa adalah nomor yang menyatakan jumlah proton dan neutron dalam suatu atom. Ya, kita lihat notasinya seperti ini. Ini lambang atomnya X. Untuk yang A adalah nomor massanya. Massa itu adalah P plus N ya, proton ditambah neutron. Sedangkan Z ini itu untuk nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah protonnya, atau P, jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya, atau E ya. Untuk yang A itu nomor massanya, massa sama dengan proton tambah neutron. Sedangkan Z itu nomor atom itu sama dengan jumlah proton, itu sama dengan juga dengan jumlah elektron. Itu untuk keadaan netral ya. Kita lihat contohnya, di sini ada C dengan nomor massanya 4, nomor atomnya 2 ya misalnya. Maka P jumlah protonnya adalah 2 ya. Ini nomor atom sama dengan jumlah proton, elektronnya juga 2, P sama dengan E. Lalu karena nomor massanya 4, kita peroleh neutronnya ialah A dikurangi Z ya. A nya tadi berapa? A nya tadi 4 nih nomor massanya, Z nya nomor atomnya 2, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, maka neutronnya 2, protonnya 2, elektronnya 2, neutronnya 4 dikurangi 2. Itu untuk yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, untuk C dengan nomor massa 12, nomor atom 6, maka protonnya 6, elektronnya 6, itu sama proton dan elektron. Neutronnya massa dikurangi nomor atom, 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Oke ya, gampang ya. Lanjut ke notasi atom untuk keadaan ion. Ini lambangnya X, ini nomor massanya, ini nomor atomnya ya. Nomor massa itu proton tambah neutron, nomor atom itu sama dengan jumlah proton, dan untuk muatan atomnya ada di sini baik positif maupun negatif. Ya, kita ke contoh soal supaya lebih paham. Untuk litium dengan nomor massa 7, nomor atom 3 misalnya. Maka protonnya sama dengan 3 ya. Karena sini 1 plus sini, maka elektronnya 3 minus 1 sama dengan 2. Untuk neutronnya A di sini ya, A itu kan nomor massa tadi, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Ya, jadi untuk ion itu di sini jumlah elektron ya di sini. Ini jumlah elektron. Kalau untuk 1 plus maka 3 dikurangin 1. Nah, untuk yang minus, contohnya untuk fluor ya dengan nomor massa 19, nomor atom 9, maka protonnya 9. Nah, elektronnya itu ini 9. Nah, karena sini ada elektron juga 1, maka tambah 1 sama dengan 10. Ya, paham ya? Ini kan elektronnya 3. Nih, dari nomor atom. Karena di sini ionnya positif, maka elektronnya berkurang dari 3 dikurangi 1 menjadi 2. Seperti itu. Nah, ini karena elektronnya negatif, maka jumlah elektronnya 9 tambah 1 karena ini muatannya sama-sama negatif. Karena ini muatannya beda, ini positif, maka nomor atom ini yang 3 ini dikurangi 1 sama dengan 2. Ya, seperti itu ya. Ion positif artinya atom telah kehilangan atau melepaskan elektronnya. Nih, untuk ion negatif artinya atom telah kelebihan atau mengambil elektron. Seperti itu. Paham ya? Jadi untuk yang positif itu artinya memberi elektron, karena memberi elektron makanya negatif.
Sedangkan ini negatif, karena dia mengambil elektron, maka bertambah elektronnya nih. Menjadi +1. Jadi untuk positif, karena dia memberi berarti minus ya. Sedangkan ini negatif, karena dia sudah mengambil, maka bertambahlah elektronnya menjadi 10. Untuk neutron itu masih sama, 19 dikurangi 9. Nah, next kita belajar ke isotop, isobar, dan isoton. Nah, kita perhatikan nih ilustrasi berikut. Di sini ada sama-sama atom C ya, dengan nomor atom yang sama 6. Nah, kita lihat nomor masanya. Nomor masanya ada 12, 14, 13. Beda ya. Di sini 14 sama nomor masanya, tapi nomor atomnya berbeda. Nah, untuk nomor atom yang sama ya, nomor atom yang sama itu disebut proton. Untuk nomor massa yang sama disebut isobar. Yang ini isotop, yang di sini isobar. Untuk isotop, ini ilustrasi yang ketiga, ada nomor massanya berbeda dan nomor atom yang sama, nomor atom yang berbeda. Tapi neutronnya sama. Kita kurangin ya, untuk mengetahui jumlah neutron. 13 dikurangi 6 sama dengan 7, 14 dikurangi 7 sama dengan 7, sama-sama neutronnya 7. Nah, ini disebut dengan isoton ya, jumlah neutronnya sama. Untuk isotop itu sendiri adalah atom yang sama, yang memiliki nomor atom yang sama, sedangkan isobar itu masanya yang sama, sedangkan isoton neutronnya yang sama. Ya, untuk isotop kita lihat dulu untuk isotop. Isotop itu tadi protonnya yang sama ya, nomor atom yang sama nih. Untuk isobar masanya yang sama ya, yang atas nih masanya yang sama, sedangkan isoton itu neutronnya yang sama. Jadi nomor massa dikurangi nomor atomnya dikurangi, itu akan menghasilkan nomor neutron yang sama untuk atom C dan N. Oke ya, sampai di sini pembahasan kita. Untuk latihan soalnya saya berikan di Gizi untuk pemahaman materi yang saya berikan hari ini. Oke, selamat pagi. Terima kasih.